Cepetan, Mas. Sedilok tak Jeng. Sekali-sekali kita bahas horor atau mengangkat mitologi Nusantara. Asik juga kali ya kita diskusikan. Kita sudah sering bahas dunia Timur Tengah dan seputaran ideologi kiri. Mungkin keseringan, maaf bagi yang salah kamar. Kali ini kita ngebahas mitologi Sundel Bolong. Kok jadi merinding gini ya? Lagian saya rekaman juga tengah malam begini. Makin sedap saja suasananya. Kita masyarakat Nusantara tak mungkin asing dengan mitologi hantu satu ini. Baik dari cerita turun-temurun dari mbah buyut kita, dari film, buku, atau mungkin jangan-jangan ada yang pernah bertemu, entah karena ulah prank teman-teman kalian atau benar-benar pernah didatangi dan tak sengaja bertemu. Yang kita ketahui, hantu Sundel Bolong ini adalah roh perempuan yang penasaran, yang mati terbunuh, yang sebelumnya diperkosa, yang sudah dalam keadaan hamil, sehingga membawa dendam kepada kaum laki-laki setelah matinya, menghantui, meneror, hingga membunuh para lelaki hidung belang. Kalau dalam film-film sih, awalnya tampak cantik dan mencoba menggoda laki-laki yang lewat, lalu berubah menjadi sesosok yang mengerikan dengan punggungnya yang bolong. Tapi juga banyak versi cerita sih. Hantu ini terkenal dengan punggungnya yang bolong. Ada versi bahwa bolongnya karena si bayi lahir lewat punggung. Ada pula versi yang punggungnya karena tertusuk kayu berkat jatuh ke jurang. Dan si Sundel Bolong ini semasa hidupnya adalah perempuan penghibur, pelacur, atau dalam bahasa Jawanya disebut sundel. Jadi harfiahnya Sundel Bolong itu hantu pelacur yang punggungnya bolong. Menurut beberapa mitos yang berkembang, hantu ini suka mencuri bayi, memakan ari-ari bayi, serta juga malu dengan lubang punggungnya, sehingga selalu berusaha menutupinya. Merinding gak? Era 80-an, 90-an, cerita hantu Sundel Bolong ini menjadi populer di Indonesia. Salah satu faktor penyebab populernya hantu Sundel Bolong ini, yakni dengan hadirnya aktris kawakan Susana, yang membawakan film-film horor dengan cerita Sundel Bolong. Tercatat sepanjang tahun 80-an, ada 4 judul film yang dibintangi Susana. Sundel Bolong tahun 81, Telaga Angker 84, Malam Jumat Kliwon 86, dan Malam Satu Suro tahun 88. Dan keempat film tersebut semuanya berhasil dikenal masyarakat Indonesia secara luas. Bisa dipastikan hampir semua warga masyarakat pernah menonton di era itu. Udah pada merinding apa belum? Mungkin kita tidak akan asing dengan sosok aktris Susana ini, khususnya yang hidup, lahir, atau besar di era 80-an sampai 90-an, seperti saya yang lahir di era 90-an awal. Mungkin hingga saat ini sosok Susana dan Sundel Bolongnya tetap dikenal mayoritas masyarakat kita. Entah kalau untuk generasi yang lahir di era milenial ini. Lalu, kepopuleran hantu Sundel Bolong ini tak hanya menyebar di Indonesia, tapi juga di Malaysia, mungkin Brunei dan Singapura pula. Seperti pada tulisan Russell Lee pada bukunya The Almost Complete Collection of True Singapore Ghost Stories edisi kedua. Cerita mitos yang kemungkinan dari Jawa ini akhirnya tersebar ke seluruh Nusantara hingga ke negeri jiran. Kita tidak bisa memastikan hikayat horor ini mulai ada di Nusantara sejak kapan. Yang jelas, kepopulernya karena diangkat dari film era 80-an atau akhir-akhir Orde Baru. Lalu pada tahun 2007, cerita Sundel Bolong kembali diangkat di film yang digarap oleh Hanung Bramantyo dengan judul film Legenda Sundel Bolong. Tapi pada film ini dengan setting waktu di tahun 60-an, yakni tepat pada era-era mendekati G30 SPKI. Hanung sendiri mengaku terinspirasi pada film horor asing yang berlatar politis. Mengutip pada tulisan resensi film di kapanlagi.com, dengan setting waktu tahun 1960-an, kaum buruh, para pemetik teh yang diasosiasikan sebagai penganut komunis itu lalu terlibat bentrok dengan kalangan agama. Meskipun sulit dipercaya,
Mereka toh konflik akibat ulah sundel bolong. Sudah merinding. Di sini ada kesimpulan cerita bahwa perempuan diidentikan dengan sosok yang dilemahkan kaum laki-laki. Si sundel bolong ini perempuan malang yang juga dicap sebagai bukan perempuan baik-baik, lalu diperkosa dan terbunuh. Akhirnya menjadi hantu gentayangan penuh dendam. Dia terus meneror orang laki-laki, menggoda kaum laki-laki lalu membunuhnya. Ada aroma bias feminisme pada mitologi hantu sundel bolong ini, seperti pada tulisan di jurnal perempuan dengan judul Sundel Bolong, Figur Mistis Gambaran Ideologi Patriarki. Sosok sundel bolong dianggap sebagai hukuman atas perempuan yang tidak hidup dengan citra baik-baik dan melanggar aturan sosial sehingga tidak sempurna menjalankan siklus hidupnya. Hidup ideal yang diwacanakan bagi perempuan adalah menikah, hamil, memiliki anak, menjadi ibu rumah tangga, membesarkan anak, dan meninggal dengan tenang. Dengan demikian, arwah gentayangan tersebut dipercaya sebagai akibat dari ketidakberhasilannya dalam menciptakan siklus ideal tersebut, misalnya karena menjadi korban perkosaan, keguguran, atau meninggal saat melahirkan, yang dibumbui embel-embel sebagai perempuan nakal. Bunga Desri Nurgaliah si penulis melanjutkan, sosok sundel bolong dapat ditafsirkan sebagai simbol dari perempuan yang tidak diinginkan dan bahkan dianggap menjijikkan melalui penggambaran isi perutnya yang terlihat. Mitos yang bermula dari film-film horor yang secara berkelanjutan terus dipercaya dan masih menjadi buah bibir masyarakat. Ini pun bisa dimaknai sebagai penanda tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Selain itu, teror yang dilakukan para arwah gentayangan juga dapat mengartikulasikan betapa rendahnya upaya penegakan hukum di Indonesia terhadap para pelaku. Jika dicermati lebih dalam, terbentuknya mitos-mitos mengenai hantu perempuan di Indonesia mengindikasikan adanya campur tangan ideologi politik untuk mengendalikan masyarakat dan melanggengkan kekuasaan. Sosok hantu perempuan merupakan langkah strategis untuk membungkam kaum perempuan dan melanggengkan ideologi patriarki. Ini opini dari teman kita, aktivis feminisme loh. Agak sepakat sih. Memang banyak mitos-mitos horor Nusantara terkait perempuan yang tersakiti. Tapi bagi saya pribadi mengasumsikan bahwa ini bisa punya makna fungsi sosial. Bahwa ini sebagai bentuk upaya untuk melindungi perempuan melalui cerita yang menciptakan efek menakuti. Serta ini juga sebagai sindiran untuk hukum Indonesia saat itu yang belum bisa membantu menciptakan dan mendorong kaum perempuan agar benar-benar sejajar dengan laki-laki. Sampai-sampai harus ada mitos hantu sundel bolong. Mungkin sama halnya dengan mitologi lainnya seperti kisah hantu kuntilanak dan lain-lain yang agak-agak mirip dengan sundel bolong ini. Seperti pendapat dari Argowi dalam bukunya Kumpulan Kisah Nyata Hantu di 13 Kota menuliskan, ada dugaan bahwa mitos ini dahulu diciptakan dan disebarkan di Nusantara untuk menghindarkan wanita yang berjalan sendirian saat malam hari di pedesaan dari gangguan laki-laki yang berniat jahat, terutama untuk memperkosa. Demikian untuk episode Salah Kamar kali ini. Selanjutnya kita diskusikan di kolom komentar. Saya Usul Pujiono. See you. Ah, you know,